kami akan menjelaskan sumber listrik arus arah dalam dunia elektronika. Banyak sekali perangkat elektronik yang mengandalkan listrik arus arah sebagai sumber daya utama. For your information guys, arus listrik searah adalah direct current, yaitu aliran elektron yang bergerak dalam satu arah tetap dan konstan. Nah, kami akan membahas contoh dari sumber listrik arus searah, yaitu baterai, panel surya, dan generator DC. Dan kami akan menjelaskan apa itu komponennya, prinsip kerja, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. So, stay tune ya guys! Oke guys, yang pertama kali akan kita bahas yaitu baterai. Baterai merupakan sumber listrik arus searah atau DC yang tersusun dari beberapa komponen utama, yaitu anoda atau kutub negatif tempat terjadi reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Selanjutnya adalah katoda atau kutub positif tempat terjadinya reaksi reduksi atau penerimaan elektron. Selanjutnya, elektrolit yang berfungsi menghantarkan ion agar reaksi kimia bisa berlangsung, serta separator yang menjaga kontak langsung antara anoda dan katoda. Namun, tetap memungkinkan perpindahan ion. Semua bagian ini dilindungi oleh casing. Prinsip kerjanya adalah baterai didasarkan pada reaksi kimia redoks, di mana anoda melepaskan elektron yang kemudian mengalir melalui rangkaian luar sehingga menghasilkan arus listrik yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan ion bergerak melalui elektrolit menuju katoda untuk menjaga keseimbangan muatan listrik. Dengan cara ini, energi kimia yang tersimpan di dalam baterai diubah menjadi energi listrik yang siap dipakai. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan baterai sangat luas. Misalnya, untuk jam dinding, senter, dan remote TV atau AC, itu memakai baterai curling sekali pakai. Sementara handphone, laptop, dan power bank yang menggunakan baterai lithium ion isi ulang. Ada juga mainan elektronik anak-anak seperti robot-robotan yang menggunakan baterai kecil. Hingga kendaraan listrik seperti motor dan mobil listrik itu memanfaatkan baterai berkapasitas besar. Itu dia komponen utama pada baterai, prinsip kerja, serta contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas panel surya. Oke friends, yang kedua kita akan membahas panel surya. Panel surya adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Komponen utamanya meliputi sel fotovoltaik atau PV yang terbuat dari silikon dan menjadi inti penghasil listrik. Selanjutnya, kaca tempered sebagai pelindung dari benturan dan cuaca. Selanjutnya adalah lapisan entanpulasi untuk merekatkan serta melindungi sel dari kelembapan, dan juga lembaran belakang backsheet agar panel kuat dan tahan lama. Rangka aluminium sebagai penopang sekaligus memudahkan pemasangan. Selanjutnya adalah serta kontak sambungan junction box sebagai keluaran arus listrik. Nah, prinsip kerjanya adalah didasarkan pada efek fotovoltaik, yaitu ketika sinar matahari mengenai sel surya, foton akan membangkitkan elektron pada material silikon sehingga terjadi aliran elektron yang menghasilkan listrik arus searah atau DC. Lalu, listrik ini dapat menghasilkan langsung digunakan untuk diubah menjadi arus balak-balik atau AC dengan inverter. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, panel surya banyak diterapkan pada lampu jalan sebagai tenaga surya, kalkulator, atap rumah untuk mengurangi tagihan listrik, serta pompa air di daerah terpencil, hingga pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar yang menyuplai energi ke jaringan listrik nasional. Nah guys, yang terakhir kita akan membahas generator DC. Generator DC adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus arah. Komponen utamanya terdiri dari stator atau bagian tetap yang menghasilkan medan magnet. Selanjutnya adalah rotor atau armature, bagian berputar yang berisi lilitan kawat, dan juga komutator yang berfungsi sebagai penyearah arus agar tetap DC, serta sikat carbon brush yang menjadi penghantar arus dari komutator ke rangkaian luar. Prinsip kerjanya adalah didasarkan pada induksi elektromagnetik, yaitu ketika rotor berputar di dalam medan magnet, lilitan kawat pada rotor memotong garis gaya magnet sehingga timbul gaya gerak listrik atau GGL. Komutator kemudian mengarahkan arus agar tetap searah sehingga listrik DC dapat dimanfaatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, generator DC banyak digunakan pada dinamo sepeda untuk menyalakan lampu, alat elektroplating atau pelapisan logam, serta mesin-mesin industri yang memerlukan arus arah stabil serta bagian-bagian penting dalam pembangkit listrik cadangan skala kecil. Itu dia pembahasan dari generator DC.